Assalamualaikum Mas Bro, ya kembali lagi dengan kita di Fajar Daily. Dan kali ini kita akan bahas tentang investasi saham lagi. Di sini perlunya Mas Bro itu nyimpen duit cash, ya. Pengalaman kita aja. Jadi gini Mas Bro. Oke, misalnya nih Mas Bro ini punya uang 10 juta, ya mau buat beli saham, ya seperti itu. Kalau saran saya nih Mas Bro ya, setelah Mas Bro itu transfer ke RDN duitnya, misalnya 10 juta nih, semuanya, duit kita 10 juta. Mau kita, misalnya duit kita yang istilahnya itu nggak kepake 10 juta, karena kalau beli saham itu nggak boleh ya Mas Bro pakai duit, misalnya duit harian, atau duit sekolah anak, atau istilahnya duit yang buat bayar hutang, jangan ya. Kita pakai duit yang bener-bener duit itu, duit macet lah, duit nggak kepake, bahasanya seperti itu ya. Misalnya duit kita yang nggak kepake itu total semua 10 juta, dan kita mau beliin saham. Nah, kita transfer tuh ke RDN tentunya ya. Ya, oke. Setelah kita transfer ke RDN, pasti dong kita nih milih-milih saham yang mau dibeli ya. Mana nih saham yang nanti kira-kira 2 atau 3 bulan lagi, misalnya atau setahun lagi, yang akan ngasilin untung. Nah, kita udah screening dan kita akan lanjut untuk beli. Nah, saran saya Mas Bro, saran saya nih ya, jangan 10 juta itu beli semua. Misalnya, oh nih Telkom nih lagi murah nih, lagi misalnya posisinya lagi murah lah menurut screening kita pribadi gitu ya, lagi murah nih. Nah, 10 juta itu saran saya jangan dibeliin semua. Jangan dibeliin semua. Karena apa? Nanti kalau Mas Bro itu habis duitnya, kayak punya saya nih ya. Jadi all in saya beli saham, ya saya beli saham bermacam-macam sih, banyak. All in saya beli saham, minus semua. Itu mumet Mas Bro. Mumet ya. Karena istilahnya itu mempengaruhi psikologis kita gitu loh Mas Bro. Ya. Jadi duitnya nggak ada nih, udah nggak ada. Duitnya semua di saham, dan sahamnya posisinya lagi floating loss atau minus semua, merah lah bahasanya. Nah, itu duit cash tuh maksudnya di RDN itu nol, nggak ada ya, cuman berapa rupiah gitu ya. Karena memang nggak bisa kita habisin bener-bener ya, sisa 12 atau 13 ribu gitu ya mungkin ya. Oke ya, itu bikin psikologis kita itu down Mas Bro, down. Jadi itu sangat berbeda saat misal 10 juta itu kita cuman beli 7 juta, terus yang di RDN 3 juta. Itu masih lebih tenang walaupun sama-sama minusnya di portofolio kita. Ini sangat penting bagi Mas Bro, jangan istilahnya itu habisin duitnya. Jangan habisin duitnya buat beli saham. Simpen dulu di RDN, karena nanti duit Mas Bro itu banyak kok fungsinya ya. Bisa buat beli saham yang lain yang memang dia potensinya lagi bagus banget ya. Mas Bro masuk ke saham lain yang potensinya lagi bagus banget, naik misalnya, terus untung, itu keuntungannya tuh bisa nutupin lossnya yang Telkom ini misalnya, seperti itu ya. Atau kalau misalnya Telkom ini lagi turun terus udah mau naik ya, pasti posisi Mas Bro masih minus, itu bisa buat average down ya, beli di harga bawah, nanti kan average harganya. Jadi nggak usah perlu waktu lama buat naik, Mas Bro udah profit, seperti itu. Jadi penting banget untuk nyisain duit tuh di RDN. Ya minimal 20 atau 30% lah dari total uang yang Mas Bro itu mau investasikan di saham. Seperti itu Mas Bro. Jadi pelajaran aja bagi saya nih Mas Bro. Jadi psikologisnya beda kok. Kalau kita habisin di saham minus ya, terus kita cuman 70-80% di saham, tapi kita masih punya duit di RDN, itu posisinya beda. Jadi perasaannya tuh lebih tenang yang kita punya uang di RDN Mas Bro. Karena namanya RDN, nah uang cash ya, istilahnya seperti itu. Tinggal ditransfer ke rekening kita, tarik tunai bisa langsung dalam waktu beberapa menit. Tapi kalau di saham kan harus nunggu 2 hari. Jadi kalau di saham itu kita udah beli saham, terus kita mau nyariin duitnya nih, oke lah, rugi nggak apa-apa, dijual misalnya. Misal lagi floating loss, minus gitu, kita butuh duitnya mau dijual, jual aja. Tapi Mas harus nunggu 2 hari kerja buat narik duitnya, karena peraturan dari bursanya itu 2 hari baru masuk RDN ya, setelah saham dijual. Jadi ya istilahnya itu, kalau menurut saya, nyisain duit di RDN itu akan menambah nilai positif kita. Jadi buat apa sih kita itu main saham gitu atau investasi gitu? Kan mau buat diri kita, hidup kita tenang
ya hidup kita tenang, hidup kita bahagia kan tentunya di masa yang akan datang, karena kita juga pengen financial freedom misalnya. Tapi kalau misalnya kita nabung saham bikin kita nggak tenang dan was-was dan tenang was-was dan istilahnya itu takut gitu, ya buat apa gitu? Kita kan hidup saat ini Mas Bro, bukan hidup di masa yang akan datang. Jadi sebisa mungkin Mas Bro itu buat hari ini atau sekarang ini Mas Bro itu happy. Jadi kalau misalnya sesuatu yang bikin gak happy ya nggak usah lakukan. Kalau misalnya Mas Bro nabung saham bikin gak happy ya nggak usah lakukan gitu. Kalau misalnya Mas Bro itu nabung saham habisin duit di RDN nggak happy ya jangan lakukan itu. Bagi-bagi aja, RDN-nya masih duit ada, beli saham juga ada. Jadi kita tenang. Seperti itu Mas Bro sih, karena kebanyakan teman-teman itu kalap gitu. Jadi kalau misalnya duit di RDN habisin buat beli saham sampai nol gitu RDN-nya. Udah gitu minus lagi, floating loss, mumet, mau ngapa-ngapain jadi males ya, kita kerja jadi bengong aja. Kayak gitu kan ada loh, seperti itu. Kita juga ngalamin sendiri lagi ngelayanin pelanggan, misalnya ada yang beli di toko kita gitu, aduh masih minus. Jadi ngelayanin pelanggan itu nggak maksimal gitu Mas Bro. Jadi istilahnya ya nggak enak ya, karena saham itu namanya investasi kan harusnya bikin kita tenang kan, tapi kok kayak gini gitu di di bisnis kita harian yang ngasilin duit harian kok malah jadi nggak fokus, itu malah nggak enak kalau seperti itu. Ya mungkin itu aja sih share pengalaman dari kita setelah kita mulai nabung saham ya. Istilahnya solusinya jangan dihabisin Mas Bro duitnya, tetap ada duit yang disain di RDN. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Jadi Mas Bro, kalau misalnya Mas Bro itu trading singkat seperti ini ya, trading ya Mas Bro, itu jangan serakah ya, jangan serakah. Jadi kalau misalnya udah untung nih, misalnya kita pagi beli nih, pas buka langsung beli, terus ternyata nanti jam 11 udah untung, udah targetnya udah sampai nih, misalnya cuma 3-4% nyampe, Mas Bro jual selesai. Habis itu tutup aja HP-nya, misalnya saya pakai iPod nih, Indo Premier, tutup, selesai, main games gitu. Jadi nggak usah ngeliat-ngeliat lagi harganya ya. Nanti kalau misalnya Mas Bro lihat lagi, kayak saya nih pernah ya, jadi iseng gitu, udah ya itu tadi, beli pagi jam 11 jual ya. Setelah kejual kan dapat untung tuh sekitar 3% gitu. Ternyata dari jam 11 kan masih ada sisa sampai penutupan sesi pertama. Harganya naik Mas Bro, harganya naik, terus wah naik nih, kan saya masih pantengin, setelah jual saya masih pantengin terus tuh ya pergerakannya, wah naik nih. Habis itu masuk lagi ya, karena serakahan itu masuk lagi ke dalam, dan di sesi kedua malah turun. Jadi istilahnya untung yang 3% tadi hilang, malah anggrogoti modalnya gitu Mas Bro. Itu kalau serakah seperti itu ya. Jadi kalau misalnya udah untung, udahlah tinggal aja gitu, main kita keluar. Nanti kalau misalnya besok mau trading lagi ya dihitung lagi, di screening lagi, berani nggak, beraninya berapa gitu, besok trading lagi. Jadi jangan sampai kita tuh trading yang kedua itu nggak siap kan gitu ya. Kayak itu kan berarti nggak siap kan, mana ada waktu buat perhitungan lagi, yang ini entry lagi kan gitu. Seperti itu Mas. Jadi jangan serakah ya. Jangan serakah. Dan kalau trading seperti ini usahakan pakai uang mati, uang dingin lah bahasanya. Maksudnya uang emang bener-bener uang itu nggak kepake gitu. Jangan sampai kita trading pakai uang kebutuhan sehari-hari, apalagi utang, jangan sampai Mas Bro ya. Jadi istilahnya kalau misalnya Mas Bro itu mau investasi saham, itu yang diinvestkan itu bener-bener uang yang nggak dipakai lah, bahasanya seperti itu. Nice, mungkin sekian informasi dari kita. Jangan lupa untuk like, subscribe,